banyaknya tuh sekarang dinormalisasi kalau menyusui terus lecet, sakit di awal itu tuh wajar kok emang lidah bayi tuh kasar emang di awal tuh pasti lecet dulu itu tuh sebenarnya enggak Mbak. Menyusui tuh dari awal tuh bisa enak gitu Asal tahu ya? asal tahu ilmunya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Intan Elita bisa hadir kembali menyapa para sahabat Titik Putih. Dan seperti biasa sudah ada seorang wanita di samping saya. Yang pastinya ini edukasi yang sangat menarik sih di episode kali ini. Karena ini edukasi buat para wanita dan juga para pria ya. Tentang bagaimana menghadapi persiapan kehamilan, menjalani kehamilan sampai melahirkan. Kenapa pria penting? Penting banget karena dari pria yang sigap, dari suami yang sigap ternyata bisa menjadikan seorang ibu hamil bahagia. Udah tahu dong kalau ibu bahagia akan menghasilkan insya Allah anak-anak yang bahagia juga. Nah sudah ada di samping saya seseorang yang namanya mirip banget sama saya, beda-beda tipis doang ya, sampai kita janjian manggil namanya apa nih ya. Ini dia ada Intania Amanda Larasati, betul ya? Iya betul Mbak Intan. Kita panggilnya Intania aja ya? Iya, panggilnya Mbak Intan aja. Boleh. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Intan apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ketemu dulu pertama kali kita ngobrol di komunitas kamu namanya? Cerita Lahir. Cerita Lahir. Pertama kali tapi kita ikut Indonesian Muslim Women waktu itu. Ya, di Indonesia Muslim Women berkelanjutan dengan komunitinya Cerita Lahir dan akhirnya diundang di Titik Putih ini. Kenapa saya undang? Karena menarik loh. Seorang Intania ini adalah seorang doula, betul nggak sih dibaca itu? Dula. Nah dula ya. Jadi dula ini tuh apa nanti kita akan bahas. Kemudian dia juga sebagai First Body Ready Method Pro di Indonesia. Body Ready Method. Nah, nanti dibahas ya itu apa ya. Soalnya ini masih agak-agak kok ini ada yang baru ya kayaknya gitu ya. Dan pertama kali lagi ya. Dan Intania dia juga konselor dari laktasi, juga hypnobirthing practitioners ya. Terus ada certified-nya juga di prenatal yoga instructor. Lengkap deh pokoknya. Aku sampai ngintip-ngintip loh. Nah, kamu sendiri sebenarnya saat ini ibu kan dari? Iya, ibu dari 2 anak. Yang pertama 6 tahun, yang kedua 3 tahun. Oke. Yang saya mau tanya langsung nih ke kamu ini pertama kali ya. Ini kan kamu pendidikannya aja ada di 2 university ya. Oke. Yang pertama di UI, FKG. Iya, sempat di FKG UI. Terus habis itu Pindahnya terus ke ITB. Kesel gitu kalau orang pindah ke swasta, kamu ke negeri lagi ya. Di manajemen bisnis. Tapi sekarang kerjanya di area ibu-ibu yang hamil, melahirkan, jadi konselor laktasi. Emang kenapa yang buat kamu tertarik di area itu? Itu dulu deh yang saya mau tanyain deh. Iya. Sudah tuh emang kayak jauh ya dari kesehatan ke bisnis manajemen, habis itu sekarang ada di sini gitu kayak sebenarnya sih awalnya aku kan kebetulan gitu ya qadarullah nikahnya muda gitu dan teman seangkatan sejurusan. Jadi umurnya sama nih Mbak Intan. Oke, nikah umur berapa waktu itu, Mbak? Nikah umur 23. Oh, 23. Masih mudaan aku 21. Muda banget ya. 21 ya kan? Tapi enak sama anak jadi kayak kakak kos sekarang. Gitu. Nah, jadi aku abis lulus langsung nikah. Nah, alhamdulillahnya waktu itu abis nikah juga sebulan langsung hamil. Nah, jadi di kala teman-teman kami itu lagi pada nyari kerja, kita mikir tuh gimana nih cara lahiran, besarin anak gitu kan. Kayak yang lain pada nyiapin karir nih, nyiapin anak gitu. Jadi kayak ya aku sama suami mikir ya ini kan kita hamil tuh apa ya amanah dari Allah nih gitu kayak yang penting tuh ikhtiarnya kita, masa kita kayak cuma mau ngikutin apa kata orang tua aja gitu, ngikutin dulu tuh seperti apa, sedangkan kan kayak ya sekarang akses informasi udah lebih mudah gitu. Jadi waktu itu aku dan suami kita belajar nih ke sana sini gitu sampai ketemu juga sama Mbak Rika Mbak Windy yang di Cerita Lahir juga. Waktu itu aku ikut kelasnya mereka sebenarnya. Gitu, ikut kelas Amani Birth. Jadi kita belajar 21 jam tentang kehamilan dan persalinan. Wow. Gitu. Nah, dari situ dan memang aku waktu itu udah instruktur yoga gitu. Jadi waktu itu abis pertama kali kerja, resign tuh tiap hari aku kerjanya ke studio. Jadi nyobain semua kelas yang ada di studio itu. Karena udah abis resign kan ya itu ya cukup panjang lah cerita pas aku kerja pas abis lulus itu. Nah, jadi pas di
studio itu ada satu instrukturnya yang ngajakin, udah Tan kamu ngambil TTC aja, ngambil yoga siapa tuh jadi instruktur gitu kan. Ya udahlah karena habis resign yang masih belum tahu tujuannya mau ngapain, Waktu ambil aja banyak dulu. ya. Ya, waktu Oke. banyak, belum nikah, belum ada, ya masih menjadi beban orang tua aja kan waktu itu gitu. Jadi kayak udah aku ngambil TTC, terus nikah. Nah pas hamil, aku udah mulai sharing kehamilan juga, yoga hamil gitu. Nah tapi merasa ilmunya nggak cukup kan kalau misalnya aku cuma ngambil sertifikasi yoga aja gitu, dan karena aku juga nggak nikah dan sama suami juga kayak nggak usah kerja gitu kan, akhirnya aku join sama Cerita Lahir biar tetap bisa bermanfaat buat banyak orang selain peran ibu dan istri di rumah gitu ya. Nah ngambil lah hypnobirthing practitioner, terus habis itu aku ngambil konselor laktasi. Enggak, sebelum konselor tuh aku dula dulu gitu, karena nah dula itu karena persalinan kedua aku, yang anak kedua tuh zaman pandemi Mbak Intan. Oh iya gitu. Jadi justru kan lagi ketat-ketatnya ya prokes kesehatannya. gitu. Nah waktu itu aku milih memang tidak di rumah sakit pas yang zaman pandemi, di klinik bareng sama dokter. Nah waktu itu tuh pas lagi kontraksi aku nelfon Mbak Rika. Mbak Rika aku mau dong direlaksasi gitu kan. Yaudah kita video call aja gitu. Nah pas video call akhirnya berlanjut tuh sampai aku selesai lahiran. Nah di situ walaupun by distance gitu ya, kayak cuma video call, tapi tuh kehadiran Mbak Rika dan Mbak Windy di video call itu tuh membantu aku sekali gitu, kayak merasa tersupport, kayak ada yang nemenin ada yang gitu ya. ada yang nemenin selain suami gitu. Suami ada, suami ya dengan udah nyiapin segala macam gitu, tapi tuh Mbak Rika Mbak Windy kan udah biasa lahiran, jadi kayak lebih gampang gitu ngomong, udah direct kayak dulu pegangin tangannya Intan dulu, dorongin bokongnya gitu. Jadi kayak support kayak gitu tuh di aku tuh ngerasa beda banget nih experience-nya dengan anak pertama. Awalnya suami aku juga gak ngebolehin aku jadi dula karena kayak jamnya kan tentatif ya, nggak jelas ya Mbak Intan, kayak berapa lama sih nih kerjanya, kapan harus dipanggilnya, nemenin orang lahiran kan gak waktunya nggak tentu. Nah tapi karena kita merasakan bahwa ada dula itu begitu ngebantunya, aku ngambil lah si training dula itu. Oke. Berarti dula itu adalah pendamping persalinan. Betul. Bersama dengan dokter kandungan dan bidan yang mendampingi gitu ya. Iya. Waktu itu kenapa sih kok kamu tertarik? Masa aku gini, di usia kamu yang masih muda ya kan, terus kamu tertarik, udah deh aku dampingin yang jadi orang-orang yang mau ngelahirin, itu kan satu hal yang kalau menurut aku kalau bukan karena panggilan, rasanya kan pekerjaan ini kan gak semua orang mau ya gitu ya. Waktu itu apa sih membuat kamu mendasari, udah deh aku jadi dula aja dan serius gitu? Karena aku pengen kayak bermanfaat lebih banyak orang lagi gitu sih, dan kayak persalinan tuh kegiatan yang sangat spiritual, yang gitu bermaknanya buat ibu dan buat bayi. Kayak kalau misalnya aku berada di proses itu tuh jadi buat aku sendiri tuh kayak unlock sesuatu juga gitu loh Mbak Intan. Dan prosesnya itu apa ya, ngerasain ya beda dengan persalinan pertama, persalinan kedua, dan ketika ada yang dampingin, ada yang mensupport jauh lebih besar emosional tuh segitu ngaruhnya di ibu dan di ayah, sampai lebih panjang lagi sih efeknya ntar mungkin kita bahas. Luar biasa ya. Ntar aku mau nanya sama kamu deh, itu kan kamu jadi dula berarti benar-benar mendampingi ibu mau melahirkan dari pembukaan. Biasanya sih kita datang dari bukaan aktif, jadi mulai dari bukaan 5 ke atas ya. Itu terus kamu dampingin sampai melahirkan? Sampai lahiran. Wow. Gitu. Tapi bisa juga kalau sebenarnya sih di perjanjiannya gitu ya, kita datangnya mulai dari bukaan aktif. Tapi kalau dari sebelum itu ibu merasa sudah perlu didampingin, kita akan tetap datang. Gitu. Itu udah ini nggak sih, udah common nggak sih maksudnya dengan rumah sakit, dengan klinik-klinik yang khusus melahirkan, itu udah boleh tuh dula masuk? Alhamdulillah sih udah mulai banyak yang bisa sih Mbak Intan. Jadi memang biasanya kita tanya dulu kayak rencana lahirannya di mana, coba tanya dulu sama dokternya, sama rumah sakitnya boleh nggak ada yang dampingin, atau misalnya ternyata butuh administrasi tambahan, nanti kita bantu gitu. Jadi karena kan kita akan jadi tim ya di hari H gitu, nggak mungkin tiba-tiba kita kayak datang gitu. Kata dokternya siapa nih datang gitu kan. Itu berlakunya dulu untuk yang lahiran normal aja atau sesar juga bisa? Atau sesar juga bisa gitu. Jadi sebenarnya kita tuh nggak cuma dampingin di hari H gitu. Banyak orang tuh mikir udahlah dula ngontaknya akhir-akhir aja gitu. Karena kan tuh juga buat dampingin di hari H. Sebenarnya tuh nggak, kita nyiapin dari sebelum persalinannya. Gitu. Jadi sebenarnya makin early ngontak dula itu tuh lebih beneficial buat kedua-duanya gitu. Kayak ke ibu dan ayahnya jadi punya pendampingan lebih panjang. Karena kita nyiapin birth plan-nya, nanti persalinan tuh mau kayak gimana, ada skenario-skenario apa sih, nanti kita akan bantu. Kalau kayak gini kalian mau seperti apa, kalau kayak gini kalian seperti apa gitu. Jadi kita tuh bukan cuma asisten di hari H yang bantu mijitin, bantu goyangin aja tuh enggak. Jadi ada itu juga ya kayak ngusapin, mijitin, tapi itu ngebantu banget sih ya. Kalau di hari H mah apapun
apapun yang ibu mau tuh kita lakukan. Itu aku ngerasa banget, kayaknya enak dilus gini aja, punggung dielus-elus tuh enak gitu ya. Dikompres-kompres anget. Karena nggak ada yang bisa menggantikan rasa nikmatnya ketika akan melahirkan ya. Oke, jadi doula juga, terus kamu jadi yoga instructor juga, kali ini khusus buat ibu hamil ya? Nah, sekarang aku fokusnya sih di ibu hamil. Oke, dan juga jadi konselor laktasi. Kenapa akhirnya mengambil 3 area itu yang kalau kita lihat benang merahnya sama-sama berhubungan dengan ya ibu dan anak, baik dari proses mau mempersiapkan kehamilan sampai sudah melahirkan, kamu in charge di situ. Ada pengalaman pribadi kah? Nah, jadi tuh sebenarnya aku ngambil konselor laktasi karena pengalaman di anak pertama aku, Mbak Intan. Gitu. Jadi kalau sedikit cerita, anak pertama aku tuh masuk NICU waktu itu. Bukan NICU, masuk high care. Gitu. Jadi aku pulang duluan, bayinya masih ketahan di rumah sakit karena waktu itu qadarullah ketuban pecah dini, 21 jam kemudian anaknya baru lahir. Nah, di saat itu kan bayinya pulang ketahan tuh di rumah sakit, aku pulang duluan. Dan jadi kayak pas pulang tuh ditanya bayinya mana, dan ngerasa kayak oh ya kok pulang nggak bawa bayi ya, kok malah bawa baju kotor gitu. Jadi itu mulai ada satu trigger tuh pas baru abis lahiran anak pertama, nggak bawa anak pulang ke rumah. Nah abis itu pas pulang kita sama-sama masih belajar nyusu gitu kan. Walaupun alhamdulillah itu rumah sakit aku tuh sangat friendly buat ibu dan bayi. Jadi setiap dia nyusu tuh aku dipanggil. Jadi nyusuinnya di sebelah inkubator tuh boleh gitu. Dan boleh ya, walaupun dalam perawatan yang intensif ya. Gitu. Jadi alhamdulillah rumah sakitnya bolehin. Tapi tetap aja tuh pas pulang masih belajar gitu kan. Dan pas nyusuin tuh aku waktu itu tuh ngalamin lecet, ngalamin yang sakit banget. Dan dari situ kan ibu habis lahiran tuh hormonnya masih adjusting banget ya. Jadi kayak ada salah dikit tuh ngaruhnya jadi besar banget gitu kan. Nah jadi waktu itu aku lecet, terus habis itu ya adalah yang fase-fase tiap nyusuin tuh nangis-nangis gitu. Terus habis itu ada lagi omongan, itu wajar kok kayak gitu, dulu kakak juga kayak gitu. Dan dari situ makin lagi kayak, duh kok sekarang nyusuin aja kok nggak bisa ya, gimana ntar ngebesarin anak gitu kan. Jadi kayak macam-macam pikiran-pikiran macam-macam gitu. Nah jadi kayak nyusuinnya tuh cukup struggling gitu. Nah abis itu, di anak yang kedua aku lebih belajar lagi kan. Nah di anak kedua tuh dari awal tuh nggak ada drama apapun, bener-bener nyaman. Terus ke anaknya juga kayak tumbuh berat badannya tuh jauh lebih bagus grafiknya dibanding anak yang pertama. Nah dari situlah satu itu. Yang kedua, kalau doula itu kan kita ada postpartum visit ya Mbak. Jadi kita nggak cuma yaudah habis lahiran kita tinggal, enggak. Jadi biasanya kita tuh akan stay 2 jam dulu di sana, nemenin IMD-nya, nemenin ibu. Karena kan 2 jam pertama tuh fase kritis buat ibu. Biasanya pendarahan terjadi di waktu itu gitu. Jadi makanya kita akan tetap temenin. Nah habis itu pas dia udah pulang ke rumah, bertemu dengan realita yang sesungguhnya, nah kita visit. Nah biasanya di visit masalah yang biasanya diceritain ke ibu ke aku tuh adalah tentang menyusui. Gitu. Jadi kayak ngerasa aduh masa cuma based on pengalaman aku, makanya aku ngambil konselor laktasi biar bisa dampingin ibu pasca persalinannya tuh lebih mantep, powerful ya. Jadi gak cuma berdasarkan pengalaman tapi ada keilmuannya ya. Tapi Intannya sendiri sempat mengalami baby blues ya katanya. Iya betul, itu yang di anak pertama itu yang karena proses nyusuinnya nggak gitu enak. Terus habis itu bayinya yang tadi aku bilang aku ngerasa bawa baju kotor. Nah pas pulang tuh ya ada fase-fase nangis-nangis, ngerasa nggak tahu kayak badannya tuh pengen nangis aja tapi nggak tahu kenapa gitu kan. Kayak ngerasa gagal, ngerasa kayak gimana nih ngebesarin, kekhawatiran, cemas nanti masa depan kayak gimana tuh ada banget di fase-fase awal yang anak pertama. Nah kan berarti kamu pernah ngalamin baby blues sehingga akhirnya memutuskan kamu jadi doula, terus kamu menjadi yoga instructor di area ibu hamil ya kan, terus udah gitu juga jadi konselor laktasi. Nah yang tadi tuh first body ready method. Yes, itu apa? Jadi namanya aja aku boleh baca apa nih aku bilanginnya. Itu jadi BRM itu body ready method. Body ready method ya, Gitu. Jadi itu training dan certification dari US gitu. Isinya tuh udah banyak banget membernya worldwide, udah kayak ratusan dari berbagai macam negara. Nah cuma Indonesia tuh waktu itu pas aku, jadi dia ada directory-nya gitu Mbak Intan. Jadi kalau nanti buka webnya Body Ready Method, nah itu bisa nyari nih BRM Pro sesuai negaranya, kontinennya sama negaranya. Waktu itu aku cari Asia tuh belum ada, baru ada Asia tuh Singapura, India, mana lagi gitu. Nah Indonesia tuh belum ada. Nah waktu itu jadi aku daftar dan sebagai penerima beasiswa waktu itu pas aku daftar juga. Gitu. Jadi karena orang pertama di Indonesia. Indonesia. Dan kalau di US kan kita jadi masuk ke spesifik itu color people kan gitu. Jadi kayaknya mungkin karena itu di sana Muslim tuh juga bukan
majority kayaknya, Betul. makanya aku dapat sih beasiswanya Oke. gitu. Itu tuh apa sih metodenya? Metodenya jadi BRM ya BRM. jadinya. Oke, itu apa Ya, metodenya? BRM itu tuh adalah metode untuk menyiapkan badan ibu supaya kehamilan dan persalinannya lebih nyaman dan recovery-nya lebih cepat. Wow. Gitu. Oke. Persiapannya apa sebelum kehamilan? Iya. Jadi kalau yang BRM sebenarnya kita lebih fokusnya ke fisik gitu, kayak dari postur badan, cara bergerak, dari olahraganya, dari cara nafasnya gitu. Jadi sebenarnya memang sejalan sama yang udah aku jalanin prenatal yoga dan juga doula. Ini tuh kayak suplemen biar ilmunya jauh lebih komprehensif lebih lagi. powerful lagi ya. Jadi ada persiapannya nih fisiknya. Iya, fisiknya Apa gitu, yang disiapin dari BRM? Dari kayak badan, jadi kalau di BRM tuh ada beberapa pilar gitu, kayak dari dadanya, dari panggulnya, dari otot dasar panggul. Nah itu tuh kita assess ibu tuh seperti apa, terus habis itu nanti kalau keberjalanannya kita kasih tools gerakan-gerakan apa yang dilatih juga. Dilatih juga Oke. gitu. Terus habis itu hari H persalinan nih kita belajar, kan bayi tuh masuk ke panggul dia ada beberapa letaknya gitu kan, gak langsung plung kayak pipa gitu kan. Gitu. Jadi kita belajar nih, oh ketika bayinya ada di atas kita tuh harus ngapain, pas bayinya udah masuk ke tengah panggul apa yang bisa kita lakukan, kalau udah di bawah panggul apa yang bisa kita lakukan, kalau posisi bayinya kenapa-napa belum optimal apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa ibu lakukan gitu. Jadi secara kayak physically-nya gitu sih kalau si BRM tuh lebih fokus ke sana. Jadi sebenarnya benar-benar mendampingi ibu hamil dari mulai perencanaan sampai masa kehamilan dan persalinan gitu ya. Bahkan Mbak Intannya ini juga mendampingi ya, artinya mendampingi dari segi fisik maupun dari segi psikisnya ya, emosional ya. Ini penting banget karena mengingat proses kehamilan itu kan ya bagi beberapa orang ada yang ya biasa-biasa aja gitu ya, tapi ada juga beberapa orang yang mungkin mengalami juggling moment ya, dimana mungkin hormon yang perubahannya luar biasa dan tubuh juga kan mengalami penyesuaian ya. Jadi kalau menurut aku dengan kehadirannya Mbak Intannya sebagai doula, terus sebagai konselor laktasi gitu mendampingi ibu-ibu itu sangat bagus ya, karena setidaknya bisa mengurangi angka baby blues nggak sih menurut kamu? Menurut aku sih hopefully iya gitu, karena kalau misalnya dari klien-klien aku yang habis didulain tuh nggak pas di postpartum visit tuh challenge-nya nggak sehebat kalau misalnya aku ngebandingin cerita-cerita orang di luar sana gitu, karena udah ada persiapan dari sebelumnya dan pada saat persalinannya pun kita juga nyiapin kan, karena baby blues kan nggak cuma dari pas setelah lahirannya gitu, kayak itu tuh sebenarnya manifestasi dari proses-proses sebelumnya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita udah siapin nih dari kehamilan, oh tahu nanti kehamilan biar enak tuh kayak gimana. Pas persalinan kita nyiapin birth-plan. Jadi tuh kalau di cerita lahir kita benar-benar nanemin ke klien-kliennya kita bahwa persalinan itu tuh ibadah, yang namanya ibadah yaitu kan nanti end goal-nya ternyata pervaginam atau ternyata SC, ya itu tuh udah hak prerogatifnya Allah nih gitu kan, udah tertulis di Lauhul Mahfuz gitu kayak berjuta-juta tahun sebelum kita lahir. Jadi ya fokus kita tuh bukan di situ, fokus kita tuh di ikhtiarnya gitu. Jadi kayak ya kita gimana bisa ikhtiar sampai mentok nanti di hari H persalinan. Nah, makanya kita siapin bareng-bareng lewat si prenatal meeting. Jadi kayak kalau di aku birth-plan tuh bener-bener aku godok banget gitu Mbak. Jadi kayak nanti mereka ibu dan ayah tuh benar-benar bikin birth-plan-nya dulu mau kayak gimana, abis ada itu birth-plan segala ya. Ada birth-plan kayak ya kita mau nyiapin nikahan aja kan bahkan sampai ada IO-nya kan gitu. Masa nyiapin anak gak berplanning ya gitu ya. Oke. Kalau menurut Mbak Intannya perlu gak sih para calon ibu-ibu gitu atau mungkin ya ibu-ibu yang masih merencanakan persalinan gitu ya untuk belajar ilmu ini tuh penting gak sih menurut kamu? Penting banget gitu, karena kayak tadi fokusnya kita kan di ikhtiarnya ya gitu, bukan di hasil lahir. Ya gimana sih kita mau berikhtiar semaksimal mungkin ya salah satunya dengan belajar gitu kan, dengan pemberdayaan diri. Apalagi mungkin yang backgroundnya bukan medis gitu, yang medis aja tuh masih tetap belajar gitu, masih tetap ikut-ikut kelas. Apalagi yang buat orang-orang awam yang belum kebayang nih persalinan tuh kayak apa, yang cuma dapet preview persalinan tuh dari film yang menakutkan, sebenarnya tuh gak kayak gitu atau cerita ke cerita ya. Kalau suami menurut kamu penting gak nih untuk belajar ilmu ini? Jangan sampai suami-suami ngomong, ya kalau yang belajar ilmu persalinan ya istri saya lah gitu ya. Malah jauh lebih penting suami dibanding istri gitu, karena suami kan harapannya bisa mendampingi istri kan pada saat persalinan misalnya. Pada saat persalinan tuh ibunya tuh udah gak bisa mikir, Mbak, udah kayak fokus sama kontrasi kan. Udah nikmatnya rasa ya. Tapi aku setuju yang Intannya bilang sih bahwa kita nih perempuan ya kan
ya kepengennya insya Allah punya anak gitu ya, insya Allah menjalani proses itu dengan menyenangkan gitu ya. Aku aja yang seorang psikolog merasa bahwa kehadiran Mbak Intania gitu dengan teman-teman yang memilih menjadi doula gitu, mendampingi persalinan, konselor laktasi, buat aku keadaan kali itu sangat dibutuhkan gitu, karena aku seorang psikolog loh yang belajar ilmu psikologi, yang mempelajari tentang persiapan kehamilan gitu ya. Pada saat aku habis melahirkan anak pertama, aku tuh kena baby blues dan selama ini kan tahu baby blues dari teori gitu ya, tiba-tiba merasakan ya. Gitu ya, dan langsung aku keberuntungan yang aku belajar adalah aku bisa mendeteksi diri aku. Nah, ya, betul, jadi betul, oke, ada yang salah nih sama diri aku. Gitu. Sampai akhirnya aku ngajak ngobrol suami dan aku minta tolong kepada suami untuk mendampingi melewati masa baby blues ini. Nah, mungkin ini satu benang merah yang bisa diambil nih sama para sahabat di rumah sana. Emang penting kita harus belajar dulu seperti apa sih mempersiapkan kehamilan. Bahkan kita mempelajari baby blues itu apa, gejalanya apa. Itu perlu, bukan berarti artinya kita merasa nanti akan melewati baby blues, enggak juga, karena orang habis melahirkan ada juga tuh yang nggak kena baby blues, yaitu mereka yang mempersiapkan. Tapi setidaknya maksud aku kalau sampai kita terkena pun kita sudah bisa mendeteksi diri kita, ya nggak sih, sehingga nggak menjadi luas gitu, menjadi ke arah postpartum depression tadi kan. Oke, nah jadi penting banget ya buat ibu-ibu yang mau merencanakan kehamilan atau sedang kehamilan berjalan, belajar ilmunya, dan ya tadi nggak ada salahnya akhirnya menghubungi Mbak Intania dan teman-teman untuk menjadi dulanya gitu ya, mendampingi persalinan. Oke, Mbak, pernah nggak sih kamu nanganin yang istrinya mau didampingi dula tapi suaminya nggak support? Ada nggak kayak gitu? Sejauh ini sih enggak sih Mbak, karena kan di pertama kali tuh memang kita ada prenatal meeting dua-duanya, karena kita butuh kenal dua-duanya kan. Kalau misalnya tiba-tiba cuma kenal sama ibunya, di hari H nggak kenal sama ayahnya orang yang kayak gimana, yang ngedukungnya bakal kayak kikuk gitu kan. Di hari H kayak aduh nggak kenal, manggilnya juga mungkin bingung, baru ketemu di hari H tuh nggak enak sih. Jadi biasanya emang dua-duanya support gitu. Oke. Nah, Mbak Intan, berarti kan kalau baby blues yang nggak ditangani jadinya postpartum depression ya gitu ya. Nah, menurut Mbak Intan sendiri kan kita lihatlah di luar sana banyak berita-berita yang viral gitu ya, ibu baru melahirkan, terus dia dengan kondisi tekanan psikisnya, terus dia melukai bayinya gitu ya. Menurut Mbak Intania itu harapannya apa sih dengan sekarang Mbak Intania punya community cerita lahir, terus Mbak Intania jadi seorang doula, terus mengambil certification internasional yang di area-area itu. Apakah harapan Mbak Intan ada nggak sih keterkaitannya dengan banyak kasus-kasus viral ibu-ibu yang mengalami baby blues sampai ke postpartum depression? Iya, kalau dari aku pribadi sih harapannya ibu tuh abis lahiran dia bisa benar-benar menikmati proses menjadi ibunya, gitu. Jadi kayak benar-benar bisa perannya tuh penuh gitu Mbak pas sudah habis lahiran. Makanya penting banget buat nyiapin dari sebelumnya, karena kan sebenarnya tuh nggak tiba-tiba ujuk-ujuk postpartum depression ya kan gitu. Karena kan sebenarnya pertamanya baby blues dulu nih gitu. Baby blues kan rentang waktunya itu sampai 2 minggu awal pasca persalinan gitu. Nah harapannya di 2 minggu pertama nih ibu udah dapat pertolongan supaya nggak berkepanjangan ke postpartum depression gitu. Jadi kalau misalnya apalagi ayah di ring satunya ini udah tahu, oh istrinya nih kayaknya udah mulai ada gejala-gejala baby blues nih, ya udah berarti misalnya ayahnya bisa observasi nih, kira-kira apa ya masalahnya, atau misalnya ternyata menyusui, oh ya udah berarti cari pertolongan ke konselor laktasi biar masalahnya itu teratasi. Atau misalnya ternyata baby bluesnya karena omongan di orang sekitar gitu. Ini karena banyak juga kayak gitu kan. Banyak banget. Misalnya ibunya belum selesai sama proses persalinannya dia, mungkin proses persalinannya traumatis gitu. Terus habis itu dikunjungi sama banyak orang, ditanya kemarin gimana lahirannya, gitu kan ngebangkitin lagi kan gitu. Jadi kayak kalau misalnya suaminya tahu oh ternyata karena omongan-omongan orang, berarti suaminya bisa bikin ngefilter ya, ngefilter siapa aja yang ketemu dulu nih sama istrinya gitu. Atau mungkin ternyata dilihat karena istrinya kecapean, berarti nambah helper atau apa gitu. Jadi makanya suami dan keluarga inti yang pertamanya tuh benar-benar paham dulu nih apa sih gejala-gejala postpartum, gejalanya baby blues supaya nggak lanjut ke postpartum depression. Kalau misalnya orang lingkungan terdekatnya aja nggak paham, nggak bisa dampingin, ya bisa jadi ke psikosis gitu kan yang tadi Mbak Intan bilang sampai mencederai gitu. Itu kan nggak tiba-tiba langsung loncat ke situ tuh, ada tahapannya. Jadi dengan ya belajar tadi benar tuh kata Mbak Intan, dengan bisa nganalisa dulu nih, ngelihat oh apa yang terjadi, ya akhirnya bisa ada hal yang bisa dilakukan gitu. Dan support sistemnya itu nomor 1 banget sih buat ibu habis pasca persalinan gitu. Nah penting ya ibu-ibu ya, bapak-bapak semua ya. Jadi dimulai dari proses merencanakannya ya sampai melahirkan itu ternyata harus memang terproses dengan baik. Nah
aku mau sama kamu nih, kalau misalnya proses laktasi, menyusui, ternyata kalau kata orang-orang habis melahirkan selesai ya, oh enggak, masih ada proses menyusui ya, dan proses menyusui itu adalah kan proses belajar dari ibu dan anak juga kan sama-sama belajar ya. Nah, pernah nggak sih ada yang menyebabkan stres dari pengalaman Mbak Intannya nih, ibu stres karena proses menyusui itu kan di bulan-bulan awal kan terasa sangat sulit ya. Belum lagi misalnya air susu itu kan terpengaruh dengan psikis kita ya. Kalau kita stres maka air susu ibu juga jadi kurang baik ya. Nah, itu gimana menurut Mbak Intannya? Jadi kalau banyaknya tuh sekarang dinormalisasi kalau menyusui terus lecet, sakit di awal itu tuh wajar kok, emang lidah bayi tuh kasar, emang di awal tuh pasti lecet dulu. Itu tuh sebenarnya enggak, Mbak. Menyusui itu dari awal tuh bisa enak gitu, asal tahu ilmunya. Makanya balik lagi semuanya tuh balik lagi ke ilmunya, invest banget ya buat ke ilmu dari mulai kehamilan gitu. Jadi yang paling sering tuh karena lecet, karena nyeri. Nah, mulai dari situ kamu ngomong itu kayak recall aku jaman menyusui. Yang aku termasuk yang gagal saya, yang lecetnya lumayan gitu. Jadi buat aku tuh ketika proses menyusui itu ya, Mbak Intannya agak ini sedikit ya. Jadi ketika mau menyusui itu, lihat mulut bayi itu kayak aku juga dulu kayak gitu, ngerasa kayak aduh pas udah mau nyusui kayak ada monster kecil gitu yang takut. Dan bahkan aku ada satu masa yang kalau mau nyusuin ya, yang mudah-mudahan sharingnya aku ini buat para sahabat titik putih jangan mengalami apa yang aku alami ya gitu. Jadi ketika aku mau nyusuin nih, bayi ini udah mau nyusuin nih, aku tuh minta suami aku ini, dia di bawah aku, buat aku injek tuh nggak. Jadi sepanjang menyusui kan sakit banget ya. Jadi suami aku tuh aku injek karena biar nahan sakit gitu. Jadi dua-duanya merasakan. Jadi suami aku ngerasa gini, sakit banget ya bun kamu ya. Sakit kok kamu tahu karena kamu nginjek akunya keras banget, dia bilang. Untuk supaya aku tuh bisa bertahan sama sakit itu gitu. Jadi itu salah satunya mungkin harus diperhatikan ya. Iya gitu, karena alhamdulillahnya tuh aku juga pas ada klien yang minta konsul laktasi gitu, nah suaminya tuh juga yang nge-support dia gitu. Jadi biasanya tuh memang nggak ada yang bertentangan gitu, istrinya pengen tapi suaminya enggak. Jadi dua-duanya tuh pengen belajar gitu Mbak Intan. Gitu. Jadi support dari suami tuh sepenting itu. Bahkan kayak suaminya yang nawarin udah panggil aja nggak apa-apa gitu. Aduh enak banget ya zaman aku waktu itu kayaknya aku masih bingung gitu. Aduh siapa yang nemenin, cuman ya artinya ya belajar ya karena bisa ya gitu ya. Akhirnya jadi terbiasa dan akhirnya bayinya juga jadi luas, ibunya juga jadi luas ya. Akhirnya proses lecet itu ya nggak terlalu lama sih. Tapi gimana caranya suami bisa mendetek istrinya baby blues apa enggak, coba Mbak Intannya gimana? Nah kan suami tuh yang udah hidup sehari-hari biasa sama istrinya kan. Jadi biasanya suami tuh bisa sensing nih kayak kok nih moodnya gampang banget berubah-berubah, atau misalnya kayak ngelihat polanya kok istrinya kayak sering bengong, atau misalnya kayak kok suka nangis tiba-tiba, nggak ada masalah. Bahkan tuh aku dulu hampir ditanya sama orang rumah, kamu kenapa kok berantem sama Abdul? Enggak mah, itu gara-gara aku nangis terus kan. Iya, karena orang tuh nggak ngerti apa yang kita rasain ya. Gitu, it's like gado-gado you know, emosi kita ya. Gitu kan. Jadi kan suami tahu tuh kok tiba-tiba istri nangis-nangis. Jadi ngelihat dari ya behavior dan emosi istrinya kok tiba-tiba berubah nih dari yang sebelum lahiran pas setelah lahiran gitu. Jadi ya itu sih yang bisa dilihat dari suami, kebiasaan istrinya apa yang berubah. Oke, dari Mbak Intannya gimana sih cara menangani supaya proses laktasi itu nyaman? Saya kan Mbak Intannya memberikan sedikit harapan ya bahwa sebenarnya proses menyusui nggak harus melewati masa lecet, sakit dan segala asal benar. Nah gimana tuh asal benarnya tuh gimana? Gitu. Jadi bahkan kan rekomendasinya untuk kontak dengan konselor laktasi itu dari sebelum dari sebelum persalinan gitu. Jadi sebelum persalinan tuh udah ketemu dulu sama konselor laktasi atau ikut kelas tentang laktasi gitu. Jadi udah kebayang nih nanti proses nyusuin tuh kayak gimana sih posisi dan pelekatan yang baik, karena kunci dari proses menyusui dan keberhasilan menyusui itu ya posisi dan pelekatan, bukan dari sebelum kehamilan. Kan banyak kayak mitos, ya kalau misalnya pas dari hamil udah keluar ASI tuh pasti lancar nyusuinnya yang gitu itu. Sebenarnya tuh enggak. Jadi emang keberhasilan tuh mulainya pas udah ada bayinya gitu. Gitu. Jadi belajar posisi pelekatannya dibenerin gitu, udah tahu. Nah, pas abis lahiran, bahkan proses yang abis lahir terus bayi taruh di dada ibu yang skin to skin ya IMD, itu benar-benar mempengaruhi keberhasilan menyusui Mbak. Makanya namanya inisiasi menyusu dini gitu. Jadi pas IMD juga goalsnya tuh bukan bayi langsung nyusu gitu, tapi sebenarnya insting ya. Jadi bayi taruh minimal 1 jam di dada ibu untuk kebentuk bonding, kebentuk
kan tadi Mbak Intan juga bilang ya menyusui itu berurusan banget sama emosi ibu gitu. Jadi pas taruh dada ibu kan ibu tuh oksitosinnya membuncah sekali ya gitu, kayak happy banget ngelihat bayi yang selama ini 9 bulan di kandungan gitu. Itu tuh oksitosinnya ngebantu untuk rilis si ASI-nya karena sebenarnya ASI itu tuh udah diproduksi semenjak kehamilan bulan keempat. Gitu. Jadi ASI itu pasti ada gitu, kayak nggak mungkin Allah kasih nggak ada si ASI. Tinggal gimana emosionalnya ibu dan support lingkungannya sehingga ASI-nya bisa keluar dan lancar dengan teknik menyusui yang benar. Gitu. Jadi ada IMD itu nggak boleh dilewatin, sama pas fase-fase awal nyusuin coba cari provider tempat lahirannya tuh yang bisa nge-support nyusuin juga gitu. Karena aku banyak yang klien bilang di rumah sakit tuh aku nggak disupport apa-apa Mbak, kayak ya udah nyusuin cuma dikasih doang bayinya tapi nggak dikasih tahu gimana nyusuinnya. Jadi buat anak pertama tuh penting banget loh belajar. Clueless kan, kalau misalnya sebelumnya belum tahu gimana cara gendong, gimana cara bayi masukin payudara ke mulutnya gitu. Jadi sebenarnya tekniknya ya. Jadi kalau bisa di awal-awal abis lahiran tuh juga ke konselor buat diperiksa proses nyusuinnya benar atau enggak. Gitu. Dari pengalaman Mbak Intannya sebagai seorang doula, apakah yang mengalami baby blues itu hanya kehamilan anak pertama atau ada di hamil anak kedua itu mungkin ya sih? Sejauh ini saya lebih banyak sih yang ngambil dulu tuh anak pertama gitu. Kalau yang anak kedua ketiga tuh ada cuma nggak sebanyak itu dan biasanya sih yang anak kedua ketiga udah lebih relax dan udah lebih kebayangkan karena kan sebenarnya baby blues tuh bisa jadi pertama karena ekspektasi dan realita tuh jauh banget gitu, apalagi di anak pertama ya. Iya kayak pas di anak pertama kan yang tadinya tuh semua attention tuh ke kita gitu ya, ke ibu, kok tiba-tiba pas abis lahiran semua attention ke bayinya, udah nggak ada yang merhatiin ibunya lagi nih. Nah itu tuh juga bisa jadi pencetus baby blues gitu. Jadi memang lebih rentannya di anak pertama, tapi kalau di anak kedua dan selanjutnya itu mungkin aja ketika memang support sistemnya nggak ngedukung dia, apalagi kan udah ada kakaknya nih, dia harus bagi gimana ngurusin anaknya, ngurusin suaminya, ngurusin rumah gitu kan. Jadi biasanya kalau di yang kedua dan setelahnya tuh lebih ke apa ya, kecapean yang ada setelah persalinan itu gitu. Nah Mbak Intannya sebelum kita akhiri di sesi titik putih ini, mungkin ada ini nggak pesan Mbak Intannya buat para wanita yang mungkin sekarang lagi mempersiapkan kehamilannya gitu ya, atau mungkin punya ketakutan dengan banyaknya mitos-mitos yang beredar di luar sana atau dengan cerita dari orang lainnya, karena cerita orang lain lebih menyeramkan ya, kayak lu bayangin ya mulesnya tuh kayak kan itu kan udah bikin psikisnya jatuh gitu ya. Apalagi yang ngomong sahabatnya, aduh udah langsung masuk gitu ya, nanti aja kan gitu ya, kayak kesannya jadi ini banget. Kalau Mbak Intannya silakan deh kalau kasih pesan buat para wanita yang bersiap-siap mempersiapkan kehamilan. Ya, siap. Buat sahabat titik putih yang lagi berencana hamil atau sekarang lagi hamil, dari aku sih mungkin coba belajar sebanyak-banyaknya, persiapkan diri gitu, karena ya tadi persalinan dan kehamilan tuh ibadah, gimana Allah tuh nilai ikhtiarnya kita nih gitu. Masa mau kayak ya udah kumaha engke gitu, gimana nanti aja gitu kan. Jadi memang kalau bisa belajar sebanyak mungkin, persiapkan, karena kalau buat aku ibarat persalinan itu tuh kayak naik gunung gitu. Kita kan buat naik gunung tuh mesti siapin semua ya, dari mental, dari fisik, latihan fisiknya berbulan-bulan, bikin itinerary-nya gitu. Nah lahiran tuh juga kayak gitu, nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk hari H ya udahlah nanti gimana lahiran, karena dampaknya bisa panjang gitu sampai nanti proses menyusuinya, dan mungkin bisa sampai berdampak ke pengasuhan kalau misalnya ibu dan ayah tuh nggak selesai dengan proses persalinan. Jadi segitu pentingnya memberdayakan diri supaya ya generasi ke depan tuh lebih baik, karena trauma tuh nggak cuma ke anak kita, bisa jadi lanjut lagi ke anak cucu-cucu kita gitu. Makanya harus diputus dengan berdaya gitu. Satu lagi deh, jangan ibunya aja, buat bapaknya. Asal para ayah tuh harus tahu ya, para suami-suami ya, kalian itu adalah obat terbesar buat para ibu-ibu yang mengalami baby blues. Trust me deh, kayak elusan kalian di punggung tuh kayak menyelesaikan semua emosi dan hormon. Mungkin mentalnya bisa kasih. Iya, kalau buat para ayah, dampingi ibunya buat belajar. Jadi belajarnya bareng-bareng, jangan cuma bayarin aja gitu ya, tapi juga ikut belajar bersama, karena yang akan mendampingi kan ayah, dan ayah juga akan dimintain pertanggungjawaban juga kan nanti gimana nih terhadap amanah yang Allah kasih, baik itu istri maupun anaknya nanti gitu. Jadi ayah butuh berdaya juga untuk tahu dan jadi support system istrinya, apalagi kan ayah yang tinggal sehari-hari yang udah hafal nih sama kebiasaan dan emosi behavior istrinya gitu. Jadi kalau misalnya ada something happen yang berubah tuh ayah bisa dengan mudah tahu
Dan ya kalau suami kan biasanya langsung apa nih solusinya, nah di saat itulah dipergunakan gitu. Jadi kalau misalnya udah tahu istrinya ada sesuatu yang mencurigakan, ayah bisa langsung cari solusinya gitu. Karena yang ngurusin anak tuh nggak cuma tugasnya ibu gitu, tapi tugasnya ayah dan ibu. Oke, terima kasih Mbak Intania, luar biasa nih. Walaupun saya udah punya anak 4, anaknya udah gede-gede, tapi episode kali ini tuh kayak merecall saya waktu zaman kehamilan sampai melahirkan ya. Emang terasa berbeda ketika anak pertama, benar-benar semua adalah pertama kali pengalaman, jadi nggak pernah punya info yang update ya, kecuali emang pelajaran gitu, dan ternyata sangat berbeda ketika kita menghadapinya. Maka penting banget para calon orang tua yang ingin mempersiapkan mempunyai anak tuh kita memang harus mempunyai planning yang benar, karena percayalah proses kehamilan itu sangat menyenangkan ya jika kita enjoy dan mengetahui caranya. Karena di balik kehamilan dan proses menyusui itu ada hormon yang naik turun ya kan, ada emosi yang naik turun, maka butuh banget support system yang terbaik. Salah satunya dari suami, karena saya percaya banget dari ibu yang bahagia, dari ayah yang bahagia, insya Allah akan hadir anak-anak kita yang bahagia. Dan ingat, anak-anak kita itu adalah our legacy, dia adalah masa depan kita. Jadi dari mulai membuatnya sudah di-planning dengan baik. Oke Mbak Intania, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga semakin bermanfaat dan semakin banyak orang yang melek, oh ternyata saya butuh didampingi sama Dula nih, tapi cari yang tersertifikasi ya, biar nggak salah-salah. Oke, itu dia di episode kali ini. Insya Allah nanti Titik Putih akan kembali lagi tentunya dengan narasumber yang lebih hebat lagi, lebih banyak manfaatnya, ilmunya, dan yang terpenting adalah bisa memberikan inspirasi sehingga para sahabat wanita bisa menjadi yang terbaik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.